menyambut keberkahan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa? Karena insyaallah tanggal 2 Februari itu sudah masuk bulan Rajab. Dan sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ini hadisnya hadis fi'li yang selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. An Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Dari Sayyidina Anas, sahabat Kanjeng Nabi yang senantiasa menyertai beliau, telah berkata bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, ada sebagian ulama menyampaikan apabila akan masuk bulan Rajab, maka Kanjeng Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa ini setiap masuk atau akan masuk bulan Rajab? Dikarenakan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bulan-bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan keberkahan-keberkahannya. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rajabu syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulannya umatku. Di dalam keterangan, para ulama menyampaikan beberapa kitab, ada dalam kitab Al-Bunyah, kitab berbagai kitab menyampaikan bahwa syahrullah mahsusun bil maghfirah. Bulannya Allah di sini maksudnya adalah mahsusun bil maghfirah, dikhususkan maghfirah Allah. Tentu seluruh bulan pun adalah miliknya Allah. Tentu setiap bulan pun, setiap waktu pun Allah berkenan untuk mengampuni hambanya ketika akan meminta ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar dan sebagainya. Tapi di bulan ini lebih khusus Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maghfirah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih khusus menyiapkan maghfirah ini? Sejatinya adalah untuk membersihkan manusia, untuk membersihkan hati atau jiwa manusia yang sejatinya ketika sudah bersih ia akan menghadap kepada Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa fungsi kehidupan di alam dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk beribadah
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah sholat, maka diperlukan kebersihan, kesucian. Dan yang paling utama adalah kesuciannya jiwa kita atau hati kita. Hal ini tergambar yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat dibersihkan dulu hatinya. Kanjeng Nabi hatinya tentu bersih, jiwanya tentu bersih, tapi ini dibersihkan lagi untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dari situ maka dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan memberikan maghfirah kepada kita di bulan Rajab itu sejatinya adalah untuk membersihkan jiwa kita, menyiapkan kita supaya bisa melaksanakan munajat ataupun Isra Mi'raj. Dalam hal ini melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Rajab ada peristiwa yang agung, yaitu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya ada perintah sholat. Maka dari sini para ulama menyampaikan keberkahan Rajab itu adalah maghfirahnya Allah. Nah, untuk apa maghfirah ini? Tentu untuk supaya meningkatkan kualitas sholat kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama khusus di bulan Rajab ini menganjurkan untuk sebanyak mungkin membaca istighfar, melaksanakan tobat dan sebagainya. Nah, jadi ketika bulan Rajab itu bulannya Allah, syahrullah, Allah menghendaki kita ini lebih dekat dengan Allah. Nah, untuk bisa lebih dekat bagaimana? Ya harus beribadah. Untuk beribadah perlu kesucian, dan kesucian itu juga tidak hanya lahir tapi juga batin kita, wabil khusus batin kita dengan memperbanyak istighfar. Kalau bulan Sya'ban itu disebut syahri, bulannya aku, kata Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Bulannya memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena kata para ulama, ayat perintah membaca sholawat yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu pada diturunkannya oleh Allah pada bulan Sya'ban. Kekhususan bulan Sya'ban, keberkahannya apa? Rahmat. Setelah maghfirah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Nah, maghfirah dan rahmat ini untuk apa? Untuk bisa menyertai kita dalam memasuki bulan Ramadan. Maka di doa ini, di doa menyambut Rajab ini, Kanjeng Nabi melanjutkan dengan kalimat waballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, para ulama memberikan pemahaman bahwa sampainya kita kepada bulan Ramadan itu tidak hanya sampainya waktu kita dan badan kita. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika akan masuk bulan Ramadan ada 3 golongan umat ini. Yang pertama, yang masuk ke bulan Ramadan bisa melaksanakan perintah puasa, bisa beribadah di bulan Ramadan dan diterima ibadahnya dengan baik. Yang kedua, ada umat yang masuk ke bulan Ramadan, ia bisa melaksanakan puasa, tapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Yang ketiga, ada orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan
Ramadan. Sehingga ketika Ramadan hilang ya hilang saja. Nah ini tergambar dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa kadang ada orang yang berpuasa, orang berpuasa tapi nilai puasanya tidak ada. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi indal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi nilai puasanya tidak ada. Ia hanya merasakan lapar dan dahaga. Nah ini kenapa seperti itu? Ya karena kata para ulama belum mempersiapkan diri. Terus siapa yang bisa seperti tadi yang masuk ke bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan diterima ibadahnya oleh Allah? Yaitu orang-orang yang beriman, yang di dalamnya diiringi dengan maghfirah Allah serta rahmatnya Allah. Nah oleh karena itu maka maghfirah yang ada di bulan Rajab, rahmat yang ada di bulan Sya'ban, ini harus kita gapai, kita harus menyambutnya atau kita mendapatkannya untuk bekal masuk kepada bulan Ramadan. Nah untuk menyambutnya ataupun menangkap maghfirah rahmat sampai kepada bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Akan kita rasakan kenikmatan bulan Ramadan ketika kita bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Oleh karena itu maka kata para ulama, Rajab itu memperbanyak istighfar, Sya'ban memperbanyak sholawat, dan Ramadan memperbanyak baca Quran. Dengan demikian maka mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di bulan Rajab dengan maghfirah, di bulan Sya'ban dengan rahmatnya Allah, dan di bulan Ramadan dengan kalamullah atau firman-Nya Allah yaitu Al-Quran. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 3 keberkahan ini, maka insya Allah kita akan keluar menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang al-faizun, orang yang bahagia, orang yang menang, orang yang lulus, dan orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita niat di bulan ini, di pertengahan atau di akhir bulan Dzulhijjah ini akan masuk ke bulan Rajab, siapkan diri kita untuk menyambut keberkahan itu. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Di antara istighfar ataupun permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang diajarkan ini dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada dengan kalimah yang pendek, yang itu istighfar seperti biasa, astagfirullahaladzim atau Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ini paling tidak ini dibaca 3 kali di pagi hari dan sore hari. Sesuai dalam firman Allah, bukrata wa asila, itu pagi dan sore hari. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Nah, selanjutnya kalau bisa juga ya diperbanyak, dibaca sebanyak 70 kali sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap hari selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah 70 kali. Ini seperti yang pernah saya sampaikan, paling sedikit yaitu 3 kali, pertengahan 70 kali, paling banyak tentu tak terbatas. Nah, selanjutnya kalaupun berkenan membaca istighfar, jadi disebut Raja Istighfar gitu ya, Sayyidul Istighfar. Ini juga diajarkan atau dibacakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, yang paling utama di sini faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya ada juga istighfar yang ini oleh para ulama dikhususkan gitu ya. Ini panjang ya, namanya istighfar rojab. Nah, itu bisa dibaca juga ada di Majmu' Syarif. Namun yang paling utama di sini adalah bagaimana kita memperbanyak istighfar untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan Isra Mi'raj ataupun Mi'raj dengan melalui sholat, di mana sholat merupakan munajat kita kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan Rajab, yaitu keberkahan dekatnya kita dengan Allah, sesuai dengan hadis Nabi, syahrul ar-Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Isilah Rajab ini dengan sedekat mungkin atau sesering mungkin kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merasakan kehadiran Allah senantiasa bersama kita dimanapun kapanpun kita berada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mungkin sedikit muqaddimah ataupun materi pada pagi hari ini sebelum dilanjut ke zikir yang biasa kita laksanakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Jadi berzikir memang harus kita lakukan, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Setiap zikir yang kita baca semuanya insya Allah ada pahalanya. Nah, kalau antara baca istighfar astagfirullahalazim, yang kedua astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, itu secara prinsipnya sama, di mana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau diperinci lagi, apakah ada bedanya? Tentu ada bedanya. Nah, seperti halnya kalimat yang dibacanya pun berbeda. Nah, terutama dalam hal pahala dari huruf-huruf yang dibacanya. Karena setiap kalimah yang dibaca itu ada pahalanya gitu. Seperti astagfirullahalazim tentu beda dengan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini tentu akan semakin banyak kalimah yang kita lafalkan, itu semakin banyak pahalanya. Nah, kalau astagfirullahalazim wa atubu ilaih juga tidak masalah, tidak apa-apa. Yang intinya tetap memohon ampun kepada Allah. Dan yang paling utama sejatinya adalah dalam berzikir yaitu keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, keistiqomahan ini itu menjadi tolak ukur dari upaya agar bisa ikhlas. Nah,
Ikhlas itu bisa dilihat dari keistiqomahan, dan istiqomah akan melahirkan keikhlasan. Nah, sehingga zikir yang paling utama adalah zikir yang dilandasi dengan keikhlasan. Baik itu kalimatnya pendek, apalagi panjang. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim dibaca dengan ikhlas, tentu itu baik. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu pun kalau dibaca dengan ikhlas tentu lebih baik. Nah, istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih juga baik. Jadi patokan utama yang menjadi harus kita pegang adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah dengan keikhlasan. Kalau kita bacanya zikir dengan kalimat yang panjang tapi tidak ikhlas, gitu. Umpama ingin disebut wah ini ahli ibadah, ahli zikir dengan zikir yang panjang, gitu. Ya tentu tidak ada nilainya, gitu, karena riya itu. Maka sekali lagi zikir yang paling utama adalah zikir yang dilandasi dengan keikhlasan dan diistiqomahi atau dikonsistenkan, gitu ya. Jadi terus menerus. Alhamdulillah kalau umpama Pak Haji Ibnu bisa berzikir dengan istighfar yang lebih panjang, terus itu istiqomah, ya. Alhamdulillah itu lebih afdal. Tapi kalaupun berat, ya sudah istighfar yang pendek saja. Astagfirullahaladzim. Nah, ada lagi yang menyampaikan kalau bisa istighfar itu untuk diri kita, orang tua kita, dan untuk kaum muslimin. Nah, dengan baca astagfirullahalazim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'in muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu lebih afdal. Itu mungkin ada lagi yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi indikasi diterima itu memang beragam, ya, beragam macamnya. Namun yang pasti yang tahu amal kita diterima itu hanyalah Allah. Itu yang hanya Allah. Nah, oleh karena itu maka kita itu harus ketika melihat orang lain beribadah, kita harus husnudon, gitu ya, bahwa orang lain itu amalnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terhadap diri kita, amal kita harus istilahnya berharap, gitu. Kalau kepada orang lain itu husnudon, berprasangka baik, oh dia diterima oleh Allah. Nah, kalau untuk kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Nah, terus untuk apakah tadi memang diistiqomahkan, gitu ya, itu memang salah satu, gitu ya, salah satu indikasi bahwa amal kita itu diijabah, diterima oleh Allah adalah kita diberikan keinginan kembali untuk melakukan amal itu, gitu. Sehingga ketika terus menginginkan beramal, tentu akan melakukan lagi, melaksanakan lagi, dan itu akhirnya menjadi istiqomah. Nah, tapi bukan berarti ketika suatu saat, gitu, apalagi ini amalnya amal yang sunnah, gitu ya. Kalau yang wajib ketika tidak dilaksanakan, ya sudah pasti itu berdosa, gitu ya. Tapi kalau yang amal sunnah, gitu ya, amal sunnah seperti tahajud, gitu, tahajud. Suatu saat kita tidak
tidak bisa melaksanakan terus menerus gitu ya, terus terus. Nah itu ketika kita tidak terus menerus itu bukan berarti juga tidak diterima gitu. Insya Allah juga ketika amal kitanya dilaksanakan tadi dengan ikhlas sesuai dengan syarat rukun fikih dan sebagainya, maka insya Allah itu akan diterima. Nah, para ulama ada yang menyampaikan begini, salah satu indikator yang paling utama ketika kita ingin mengetahui bahwa amal kita itu diterima oleh Allah adalah fungsi dari ibadahnya itu apakah dapat kita laksanakan atau tidak. Umpama dalam sholat itu utamanya adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah keburukan dan kemungkaran. Nah kalau umpama sholat kita belum sampai ke seperti itu, oh berarti itu kita harus memohon kepada Allah ampunan dan semoga saja amal kita diterima gitu. Tapi kalau kata para ulama, kalau itu sejatinya tidak menghasilkan gitu, tidak menghasilkan fungsi dari sholatnya itu sebenarnya ya tidak diterima gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika kita merasakan itu, ketika kita menemukan itu, maka kita haruslah memohon kepada Allah ampunan, ya, ampunan kepada Allah atas amal kewajiban atau amal ibadah kita yang tidak sesuai atau tidak sempurna. Nah, maka sebenarnya di sini yang doa istighfar najab ini ada istighfar gitu ya, terhadap kewajiban yang kita lalai atas pelaksanaannya. Mingkuli faridotin wajabat alayya, dari setiap kewajiban atau keparduan yang diwajibkan kepada saya gitu. Apakah dalam pelaksanaannya itu kekurangan atau hilaf atau banyak hal. Maka di istighfar bulan Rajab itu kita mohon ampun kepada Allah dari segala hal, baik dari pelaksanaan ibadahnya, wabil khusus ya tentu dosa, kesalahan dan sebagainya. Tapi kita juga mohon ampun kepada Allah itu dari kewajiban-kewajiban yang kita lakukan yang mungkin tidak sempurna. Kita menyadari ketidaksempurnaan kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Atau kepada sunat-sunat, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan Kanjeng Nabi, tapi kita sengaja meninggalkannya, nah, gitu ya. Sengaja meninggalkan dengan catatan merendahkan atau menganggap tidak penting sunat itu. Nah itu juga harus kita istighfari gitu ya. Nah terus atau terhadap rizki, ya, rizki yang Allah berikan kepada kita tapi kita tidak menggunakannya dalam kebaikan. Nah ini semua kita upayakan memohon ampun kepada Allah. Nah ketika Allah mengampuni, maka insya Allah amal-amal kita yang kurang, yang tidak sempurna dan sebagainya, dengan maghfirah Allah itu akan dijadikan sempurna dan akhirnya diterima. Nah ini yang mudah-mudahan keberkahan maghfirah itu menyelamatkan amal-amal kita gitu. Menyelamatkan sholat kita, menyelamatkan zikir kita, menyelamatkan sedekah kita dan sebagainya. Nah, itu mungkin Pak. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan dengan zikir. Namun tadi ada pesan dari imam, zikirnya singkat saja, tidak apa-apa, kita singkat saja. Yang penting keikhlasannya yang kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah, khususnya keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا يا الله أنت ربنا رب السماوات والأرض فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا الله يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. يا الله يا أقرب من حبل الوريد. يا الله أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. يا الله يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتأثير. اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا ومؤن خطايانا وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران واغفر لنا ولهم. اللهم يا ميسر يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا وخصوصا مقاصدنا في التعليم والتعليم بسرك القديم إلى خليك إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعل مسجد المحرم من أمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم من أهل القرآن. اللهم اجعلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا وعلمهم بعلم نافع منفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا كثيرا مباركا. يا الله باعدهم من كل شر والبلية وباعدهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودي عين ودي بغي إنك على كل شيء قدير.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعات والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعات والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعات والعبادة خصوصا في رمضان ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك غفور رحيم اللهم إنا نسألك البركة في شهر رجب خصوصا بركة مغفرة منك اللهم إنا نسألك مغفرة منك يا الله اللهم إنا نسألك مغفرة منك يا الله خصوصا مغفرة التي تنزل في شهر رجب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.